Jumat 10 Juli 2020. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Judul renungan hari ini, hukuman untuk pertobatan. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, penghakiman menghasilkan hukuman. Ada dua bentuk hukuman, punishment atau reward. Sanksi disiplin berupa hukuman badan, pengucilan, penjara, atau penghargaan, penghormatan, dan hadiah. Baik hukum positif maupun hukum gereja bertujuan agar manusia menjadi baik. Tujuan hukum gereja agar orang percaya bertobat, hidup dalam terang, dan meninggalkan kejahatan. Inilah hukuman itu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 menyatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena apa yang mereka lakukan adalah jahat. Rasul Petrus menegaskan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Tujuannya adalah agar pengikut Yesus pertama-tama harus hidup dalam terang dan memancarkan terang kemuliaan Allah. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, berdasarkan refleksi dari bagian Alkitab ini, maka baik pemegang otoritas yang menjalankan hukum gereja maupun objeknya, semua berada dalam penilaian dan penghakiman pemilik gereja, yaitu Yesus Kristus. Hakikat dan tujuan eksistensi gereja seperti kata Yesus, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Injil Matius pasal 4 ayat 17. Ada berbagai bentuk hukuman atau sanksi dan cara penerapannya bagi pengikut Yesus menurut Alkitab. Tujuannya adalah agar pengikut Yesus meninggalkan kejahatan, bertobat, dan hidup dalam terang dengan menjaga kekudusan hidup di hadapan Allah dan sesama. Karena itu bagi keluarga Allah, baik kerelaan untuk setia dalam penderitaan dan kebenaran, maupun menerima penghakiman kemalangan hidup karena kejahatan, harus dipahami sebagai proses Allah mengubah kita agar lahir baru. Sahabat RHK yang dikasihi Tuhan, proses Allah tidak selalu menyenangkan, kemenangan, sukses, dan kekayaan, tapi juga dapat sebaliknya. Penghukuman adalah proses Allah membuat orang percaya melihat terang dalam hidupnya. Kita diingatkan untuk peka, memahami, dan menerima proses Allah, lalu mengubah diri agar hidup berkenan kepadanya. Sehingga ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, kita diakuinya dan bersama dalam kemuliaannya. Sebagaimana disaksikan dalam Injil Matius pasal 25, juga dalam Injil Markus pasal 8 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan memahami dan kepekaan menerima penghakiman-Mu ketika kami berada dalam kegelapan. Tuntun dan bangkitkan semangat kami untuk bertobat agar hidup dalam kekudusan.